Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih setiamu Tuhan Yesus begitu indah kami rasakan hadir dalam hidup kami. Sebab kasih-Mu lah menjadi kuat kami. Dan karena kasih-Mu lah kami sangat berarti, sangat berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Begini firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau bicara tentang kasih, kalau berkhotbah tentang kasih, bukan sesuatu yang aneh lagi dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita kehabisan kata untuk berbicara tentang kasih. Sebab sering memang ternyata realita menunjukkan bahwa kasih itu sering hanya sebuah narasi, bahwa kasih itu sering hanya sesuatu yang indah untuk dinyatakan, sesuatu yang bisa diperjualbelikan, dan kasih itu sering justru menjadi sesuatu yang memperalat orang lain, yang digunakan untuk membelit orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya apa? Bahwa sering makna kasih itu justru jauh dari kenyataannya. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka luar biasa sekali kalau hari ini kita disapa dengan tema dipanggil untuk mengasihi. Sebab apa? Secara umum kita akan bisa melihat bahwa ternyata Paulus ingin mengatakan pokoknya adalah kasih. Kekuatannya adalah kasih. Apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita kerjakan, bahkan pengorbanan apapun yang mungkin bisa kita wujudkan. Tapi Paulus mengatakan kepada kita dan ke jemaat Korintus tentunya pada saat itu, kalau itu tidak didasari oleh kasih itu, maka itu hanya sebuah kesia-siaan. Maka itu hanya sebagai tong kosong yang nyaring bunyinya. Maka kasih itu hanya sesuatu yang indah dan enak untuk didengar, tapi ternyata dia tidak berkarya, dia tidak bekerja, dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Lihatlah apa yang dikatakan di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu. Bahkan dikatakan sebuah perbandingan, sekalipun aku dapat ini, sekalipun aku punya ini, sekalipun aku bisa seperti ini, sekalipun aku punya pengetahuan seperti ini. Saudaraku, Paulus jelas sekali lagi ingin mengatakan, kasih tanpa tindakan nyata, kasih jika hanya sebuah retorika, maka
itu sama saja dengan sesuatu yang tidak berguna di tengah-tengah kehidupan kita ini. Kita melihat apa yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Memang pembahasan tentang kasih di pasal 13 ini mungkin bagi sebagian kita menimbulkan kesan bahwa Paulus sedang berganti topik dari karunia rohani menjadi tindakan kasih. Pemunculan beberapa jenis karunia atau bahasa roh atau tentang nubuatan dan pengetahuan di pasal 13 membuktikan sebenarnya bahwa Paulus tidak sedang beralih ke topik baru. Sebaliknya, Paulus sedang menguraikan apa yang dimaksud dengan jalan yang lebih utama di pasal 12 ayat yang 31, yaitu tentang kasih itu sendiri. Pemunculan kata kasih di awal pasal 14 itu semakin menguatkan bahwa ada keterkaitan yang erat antara karunia rohani dengan kasih itu sendiri. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gaya penulisan seperti yang disebut atau yang dituliskan di dalam pasal 13 ini pada zaman dulu, pada zaman itu dikenal dengan istilah digresio, di mana dalam gaya sastra ini seorang penulis menyinggung tentang topik lain yang sepertinya sedikit melenceng dari topik utama, seperti dari karunia rohani yang kita lihat di dalam nats sebelum topik ini, lalu tiba-tiba muncul topik yang baru bicara tentang kasih. Namun kalau kita lebih teliti, topik baru itu justru berguna untuk memperjelas atau mengilustrasikan poin yang ingin disampaikan di topik utama. Dengan kata lain, kita bisa melihat bahwa tujuan Paulus mengupas tuntas tentang keutamaan kasih di pasal 13 ayat 1-3 ini bukan untuk membandingkan antara karunia rohani dengan kasih itu sendiri, di mana seakan-akan yang pertama kurang dipentingkan, maksudnya karunia rohani itu, lalu seakan-akan karunia rohani itu tidak berhubungan dengan kasih. Saudaraku, dua hal itu, karunia rohani dan kasih, itu bukanlah dua pilihan yang harus dipilih salah satunya. Namun sebaliknya, Paulus ingin menunjukkan bahwa penggunaan karunia rohani yang benar itu harus bersumber dari kasih. Sebuah karunia rohani itu mungkin berpotensi memberikan banyak manfaat dan mungkin lebih dirasakan langsung kepada jemaat daripada jenis karunia yang lain. Tapi ingat, jika karunia yang lebih bermanfaat itu dipraktekkan tanpa kasih, maka hal itu pasti tidak akan bernilai. Jadi saudaraku, kalau kita melihat fokus di pasal 13 ayat 1-3 ini, bukan pada jenis bukan pada jenis karunia rohaninya, tapi justru bicara tentang dasar dari penggunaannya. Dan untuk mendaratkan poin di atas, untuk lebih persuasif, Paulus menggunakan kalimat pengandaian. Masing-masing diawali dengan rangkaian karunia rohani atau kemampuan spiritual yang kelihatannya atau tampaknya spektakuler, lalu diakhiri dengan kata, dengan kalimat. Itu semua hanya kesia-siaan belaka. Dan disinilah kita melihat bahwa Paulus menekankan bahwa memiliki karunia rohani tanpa punya kasih itu tidak berguna sama sekali. Apapun yang kita lakukan terlihat baik, terlihat hebat, terlihat luar biasa di depan orang, bagi banyak orang. Tapi Paulus berkata itu tidak ada artinya kalau bukan didasarkan, dilandaskan oleh kasih itu sendiri di dalam kehidupan kita. Karena itu Paulus jelas ingin menasehati jemaat Korintus dan kita semua untuk mengejar kasih itu dan berusaha memperoleh karunia rohani. Intinya Paulus mau
Mereka harus dengan sungguh-sungguh, kita harus dengan sungguh-sungguh menginginkan hal-hal dari roh, karena mereka dengan tulus, karena kita mau tulus untuk menolong, menghibur, dan memberkati orang lain di dalam kehidupan kita. Lalu kita masuk ke dalam kedalaman dari firman Tuhan pada saat ini, dari topik kita yang diangkat dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, kita diperhadapkan dengan karunia berbahasa. Itu kita melihat di dalam ayat 1. Sekalipun orang dapat berkata-kata dengan menggunakan semua bahasa di atas muka bumi ini dengan tepat, dengan anggun, dengan fasih, bahkan mungkin dapat berkata-kata seperti malaikat, tapi itu semua kalau tidak disertai dengan kasih, maka kata-kata itu hanya kata-kata hampa yang tidak berguna dan tidak membawa keuntungan atau tidak membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Kemampuanmu untuk berkata-kata dengan fasih, atau engkau menjadi sesuatu yang hebat, singa mimbar, cerdas, bahkan mungkin tahu tentang perkara-perkara Allah. Tapi sekali lagi saudaraku, tanpa kasih, itu semua hanya sebuah kesia-siaan. Rasul Paulus menempatkan karunia berbahasa ini, karunia lidah ini di urutan pertama, karena memang pada saat itu orang-orang Korintus mulai suka menyombongkan diri dengan karunia itu. Dan seakan-akan sangat memandang rendah saudara-saudara seiman mereka yang tidak bisa berbahasa seperti apa yang mereka miliki di dalam kehidupan mereka. Artinya timbul sebuah kesombongan atas karunia berbahasa yang ada di dalam dirinya. Lalu yang kedua, kita melihat ada karunia bernubuat yang disapa oleh Paulus. Karunia bernubuat dan tahu segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan. Tapi lagi-lagi Paulus mengatakan tanpa kasih itu tidak akan berguna. Sekalipun orang mengerti dengan jelas berbagai nubuat dan mungkin gambaran dari masa perjanjian lama hingga saat ini, punya pengetahuan tentang kekristenan, punya pengetahuan tentang Alkitab, dan mungkin sangat hebat, cermat, bahkan mengetahui sebuah pewahyuan. Tapi sekali lagi Paulus katakan, kalau engkau tidak memiliki kasih itu, engkau sama sekali tidak ada apa-apanya. Engkau sama sekali tidak berarti di hadapan Tuhan. Kecerdasan, cemerlang, kepintaran, intelektual, sehebat apa, setinggi apapun itu, kalau bukan disertai oleh kasih, disertai dengan kebaikan dan kemurahan, maka semuanya itu akan hampa, semuanya akan sirna. Bukan pengetahuan hebat yang dihargai Allahmu, bukan intelektualmu yang hebat yang Tuhan hargai, tapi ibadahmu dan kasih sejati yang engkau hadirkan di tengah-tengah kehidupanmu. Lalu yang ketiga, Paulus menyapa dengan iman yang menakjubkan. Iman mujizat atau iman yang memampukan orang melakukan mujizat. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, kata Paulus, ini sebagai iman yang tertinggi. Apa yang dikatakan oleh Markus 11 ayat 23 itu, kalau kau mengatakan kepada gunung ini beranjak maka beranjak, tercampak ke laut maka ia akan tercampak. Tapi Paulus mengatakan, kalau aku tidak punya kasih, sama sekali kita tidak berguna. Iman yang mampu melakukan mujizat yang paling mengherankan, di mana tidak ada sesuatu pun yang mustahil, sama sekali tidak berguna tanpa kasih. Memindahkan gunung merupakan sebuah hal yang luar biasa, sesuatu yang spektakuler mungkin di mata orang. Tapi ingatlah, dalam pandangan Tuhan, setitik saja tindakan kasih itu jauh lebih berharga daripada sebuah iman yang hebat, daripada sebuah iman yang mampu untuk mengotak-atik apapun itu, bahkan gunung pun sekalipun. Tapi Tuhan mau katakan, setitik kasih, senoktah kasih itu jauh lebih berharga daripada itu semua. Lalu yang keempat, kita melihat Paulus berbicara tentang ada sebuah tindakan kasih yang tampak di luar. Apa itu dikatakan dengan membagikan segala sesuatu yang ada padanya untuk memberi makan orang miskin.
saudaraku, sekalipun ada orang yang melakukan sesuatu seperti itu, berbagi, kelihatan di mata orang, begitu dibanggakan. Tapi ingatlah, kalau itu bukan karena tindakan kasihmu, bukan karena kasih yang kau kenal di dalam Kristus, itu sama sekali tidak berguna. Makanya saya bangga kalau seorang sahabat mampu mengatakan kebahagiaannya ketika dia berbagi dengan kasihnya. Dia melihat pancaran mata dari orang-orang penerimanya begitu sukacita, dan itu lebih lagi membuatnya lebih lagi sukacita di dalam kehidupannya. Maka dia berbagi, maka dia mengajak kita untuk berbagi dengan apa yang ada pada kita, dengan tindakan kasih yang kita kenal di dalam Kristus itu. Tindakan memberikan sedekah yang tampak indah dari luar, atau seperti acara atau siaran televisi menyombongkan jasa kebaikan atau menghamburkan harta, disorot, difoto, diupload. Saudaraku, perbuatan seperti itu tidak ada gunanya kalau bukan kasih yang mendasarinya. Perhatikanlah, jika kita menghilangkan kasih dari kehidupan beragama kita, maka pelayanan kita yang paling mahal sekalipun itu tidak akan ada gunanya. Sama seperti ketika Tuhan menempatkanmu dimanapun di dalam sebuah pelayananmu, kalau itu bukan didasari oleh kasihmu kepada Tuhan, maka engkau tidak akan mendapatkan sukacita itu. Yang kau dapatkan hanya kelelahan, yang engkau dapatkan hanya sebuah kejenuhan. Maka Tuhan mengatakan apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Sebab Tuhan mau, sekalipun kita membagikan segala sesuatu yang ada pada kita, sementara kita tidak memberi hati kepada Allah, maka perbuatan kita itu sama sekali tidak berguna. Engkau hanya melelahkan dirimu sendiri. Maka Paulus mengatakan, tetap kasih itulah yang harusnya menjadi dasar dari segala sesuatunya. Lalu yang kelima, kita melihat bagaimana Paulus menyapa dengan bicara tentang penderitaan. Dikatakan bahkan penderitaan, dan terlebih lagi hal-hal yang paling memilukan. Dikatakan sekalipun kita menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, tetapi jika kita tidak punya kasih sedikit pun, itu tidak ada faedahnya. Itu tidak ada artinya. Sekalipun kita berani mengorbankan hidup kita untuk iman Injil dan dibakar sampai mati untuk mempertahankan kebenarannya, semua itu tidak ada gunanya kalau kita tidak melakukannya dengan kasih. Kalau kita tidak digerakkan oleh kasih yang dari Kristus itu, kalau kita tidak digerakkan oleh kasih yang tulus kepada jemaat, kepada umatnya, kepada Allahmu, maka itu adalah sebuah kehampaan. Tidak ada artinya. Mempertahankan agama dengan menyerahkan nyawa kita, mempertahankan sesuatu apa yang kita percayai di dalam kehidupan kita, kalau kita sendiri tidak merasakan kuasa dari agama itu sendiri yang dikuatkan, yang dilandasi oleh kasih itu, maka tindakan itu adalah sebuah kesia-siaan. Kasih yang sejatilah yang merupakan inti yang terdalam dari sebuah agama. Kasih sejatilah merupakan inti yang terdalam serta roh dari agama itu sendiri. Makanya banyak orang beragama tapi tidak beriman. Banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Banyak orang beragama tapi tidak memiliki tindakan kasih, tapi tidak didasarkan oleh kasih itu yang mendasarinya untuk melakukan sesuatu. Kalau kita tidak merasakan kehangatan, kekudusan Allah di dalam hati kita, hal itu sama sekali tidak berguna. Kalaupun kita mau dibakar sampai mati menjadi abu untuk kebenaran itu, kalau bukan kasih yang melandasinya, maka itu adalah kebohongan belaka. Maka perhatikanlah, penderitaan yang paling memilukan, pengorbanan yang paling mahal sama sekali tidak akan mengundang perkenanan Allah. Itu tidak akan berkenan kepada Allah kalau kita tidak mengasihi saudara-saudara yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, sebenarnya Paulus ingin mengatakan
Apa itu lagu yang suka dilakukan, dinyanyikan pengamen itu ya? Apa tuh? Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Gak usahlah berpanjang lagi dengan lagu itu ya. Intinya adalah eksekusi dari segala sesuatu, biarlah kasih yang melandasinya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik menjadi refleksi bagi kita saat ini? Ada 3 hal yang saya catat di sini. Apa itu? Yang pertama, apa yang dikatakan oleh 1 Korintus 13 ayat 13 itu. Iman, kasih, dan pengharapan, namun yang terbesar adalah kasih. Maka sekali lagi, tanpa kasih semuanya tidak berarti. Maka tetaplah di dalam kasih itu. Yang kedua, lakukanlah segala sesuatu didasarkan oleh kasih kepada Allahmu. Sebab Allah itulah kasih yang sesungguhnya. Dan mustahil kita bisa mengatakan kita mengasihi atau melakukan tindakan kasih kalau kita tidak tinggal di dalam Allah, sumber dan kasih itu sendiri. Yang ketiga, ternyata tidak ada kehebatan apapun yang kita punya, yang kita lakukan di muka bumi ini, kalau bukan dilandasi oleh kasih yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Apa itu? Yesus yang mau, Yesus yang mampu, Yesus yang beri bahkan seluruh kehidupannya, rela mati di kayu salib oleh sebuah tindakan kasih untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang percaya kepadanya. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan kasih itu menjadi kuat kami, kasih itu menjadi tindakan kami, kasih itu menjadi segala sesuatu yang mendasari apapun yang kami inginkan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, enyahkanlah virus corona ini, virus Omikron ini, bahkan sesuatu yang menghantui kami di tengah-tengah kehidupan kami sebagai manusia hadir di tengah-tengah dunia ini. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.